PT Harus Maju meminta Anda sebagai controller ternama untuk membuat suatu database baru agar membantu proses bisnisnya. Ladies and gentlemen, welcome back to Besi Tua Nakal channel, and in this video we will talk about the answer for PT Harus Maju. Let's jump to it. Oke, ketika kalian mendapatkan soal mengenai database, yang pertama kalian lakukan adalah bukan untuk membuka akses, tapi untuk mengambil sebuah pena dan kertas sehingga kalian bisa menggambarkan atau memetakan ada berapa tabel di dalam database tersebut. Seperti yang dikatakan soal, PT Harus Maju itu terjadi merupakan bidang usaha, ya, usaha dagang. Kemudian PT Harus Maju harus mencatat siapa customer yang membeli barang tersebut dan juga harus mencatat siapa karyawan yang melayani customer tersebut. Oke, jadi ketika terjadi penjualan barang kepada customer, PT Harus Maju harus mencatat siapa customer yang membeli barang tersebut dan harus mencatat siapa karyawan yang melayani customer tersebut. Secara simpel, minimal di sini ada, ya, harus ada customer, harus ada barang, dan harus ada karyawan. Sehingga tabelnya yang pertama ini adalah tabel customer, kemudian ada tabel barang atau inventory, ya, dan yang ketiga adalah tabel karyawan. Oke, ini adalah minimal 3 tabel yang harus terbentuk dari kalimat ketiga dari soal. Kita bacakan soal selanjutnya. Barang yang jual kepada customer nanti akan mengurangi data stok barang di gudang dan juga harga jual per unit dari barang yang dijual kepada pelanggan. Oke, barang yang dijual kepada customer nanti akan mengurangi data stok barang di gudang dan juga harga jual per unit dari barang yang dijual kepada pelanggan. Oke, first of all, ada kata-kata aritmatika di sini, mengurangi data stok barang gudang. Berarti kalimat ini menyatakan apakah akan ada tabel pengurangan barang? Bukan. Ini berarti kata-kata mengurangi ini harus diaritmatikakan, harus dirumuskan. Karena dalam akses tabel tidak boleh ada rumus, sehingga kata-kata mengurangi di sini, ya, kata-kata mengurangi di sini ini adalah bersifat query. Oke, diperlukan adanya query, ya. Dan juga harga jual per unit dari barang yang dijual kepada pelanggan ini sama saja. Juga para tabel yang menyimpan data historik barang ini sama saja juga dengan query. Oke, lanjutkan kalimat berikutnya. Kalau penjualan barang kepada customer dilakukan dengan kredit, maka tanggal jatuh tempo tanggal pembayaran dari customer adalah 20 hari dari tanggal faktur. Oke, ini adalah keterangan lainnya di mana ini adalah salah satu petunjuk kalian untuk membuat query. Nanti dalam UAS mungkin soal kalian lebih panjang dibanding ini. Oke, kita kembali ke solusi, ya, solusi dari sebuah permasalahan yang dihadirkan oleh para dosenmu ini, atau lebih tepatnya besok lusa mungkin, ya, hari Selasa, hari Rabu maksud saya. Oke, dari sudah tabel customer, sudah tabel karyawan, ada tabel barang. Kalian ingat customer ini adalah master table, barangnya juga master table, karyawan adalah master table. Akan ada transaction table satu lagi, di mana fungsinya adalah untuk mencatat. Oke, untuk mencatat. Catat apa? Mencatat yang namanya penjualan. Dan jangan lupa tentu ada sales detail. Ya, sales detail. Di mana itu tabel chart. Kenapa demikian? Karena di soal dibilang, ya, ketika terjadi penjualan, tabel pembelian, tabel penyewaan barang, tabel sewa ruangan, tabel sewa mobil, itu akan merupakan transaction table. Ya, jadi ada sales atau rent dan sales atau rent detail.
Kenapa demikian? Karena ingat, tadi kan dibilang, setiap kali transaksi penjualan, setiap kali transaksi sales, harus dicatat customer-nya siapa, harus dicatat karyawannya siapa, harus dicatat barangnya apa. Oke, dalam kasus ini barang tidak masuk ke dalam sales ini, tapi masuk ke sales detail. Ya, di mana sales detail ini akan mengikat kepada sales. Dan inilah database kalian. Simpel bukan? Ya, untuk mencapai logik ini memang diperlukan banyak latihan dan sangat sedikit latihan yang bisa diberikan dan sangat sedikit soal-soal yang bisa diberikan dalam kelas kompis ini. Oke, jadi bisa kita lihat di sini ada customer, ada barang, ada karyawan, ada sales detail. Ya, jadi customer, barang, karyawan ini merupakan master table, sedangkan yang berwarna hijau ini adalah transaction table. Oke. Ya. Nah, kemudian di sini ada contoh field. Contoh field yang mungkin digunakan. Ya. Contoh field ini hanyalah untuk membantu kalian, tapi juga untuk mengecoh kalian. Total penjualan rupiah masuk kemana? Menurut kalian, tentu aja ini masuk ke dalam transaction table. Tipe pelunasan ini masuk kemana? Masuk ke transaction table. Ya, tanggal faktur masuk kemana? Tentu masuk ke transaction table. Oke. Terlepas dari itu, kita langsung masuk ke dalam jawabannya. Kita buka aksesnya, buat link database. Saya beri nama tes 2. Oke, tabel pertama yang saya buat sesuai dengan sini, saya akan membuat yang namanya customer. Oke, saya akan membuat namanya customer. Langsung masuk ke view customer. Dan yang pertama ID customer, atau di sana kalau saya tidak salah ingat namanya adalah ada nomor customer ya. Oke, kita tandai aja nomor customer ya. Nomor saya ganti jadi short text. Oke, nama customer. Oke, terus ada nomor telepon customer ya, nama, nomor telepon, nomor induk, nomor faktur, nama customer. Oke, kota customer ya. Sudah itu aja ya yang customer ya. Oke, jadi gitu nama, nomor telepon, kota customer, kota aja. Oke, 1 2 3 4. Oke, nah jangan lupa untuk ketika soal supaya nilai kalian bagus, kalian pastikan mengisikan field size maupun input mask sesuai dengan keinginan kalian. Oke, saya katakan ini harus 5 ya. Untuk input masknya nanti kalian atur sendiri. Oke, setelah itu view yes. Oke, bla 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 bla, kemudian di close. Saya akan membuat tabel selanjutnya, cepat saja. Tabel selanjutnya adalah tabel barang. Oke, tabel barang. Kita cari di sini tabel barang ya. Nomor faktur bukan, nama pegawai bukan, nih ada nama barang, ada kode barang ya. Ini ada jumlah stok, ada keterangan stok, bisa masuk bisa enggak, jumlah penjualan, jabatan apakah, harga per unit, ini pasti masuk. Oke ya. Barang masuk ke dalam yang namanya kode barang. Ini short text, nama barang, short text, keterangan stok, short text,
harga per unit, number, jangan lupa jumlah stok. Oke, lebih tepatnya ini adalah jumlah stok awal, jangan lupa diganti dengan number ya. Atau mungkin sebaiknya untuk harga saya rubah ke currency agar lebih kelihatan indah ya. Untuk number formatnya ini bisa dilihat fit properties, bisa dipergikan ke standar ya, supaya ada pemisah. Decimal places pun bisa kalian atur, saya pergikan itu ke auto. Oke. Primary key pastikan dia ada di kode barang. Setelah selesai di close tabel barang, dan kita akan bergerak ke tabel ketiga, yaitu master table yang ketiga, yaitu adalah tabel karyawan. Kita cari tabel karyawan, nomor induk pegawai ya, nama pegawai, jabatan. Oke. Jabatan, sip, langsung kita buat create table, design view, karyawan, nomor induk pegawai, short text, nomor induk pegawai, nama pegawai, short text, kemudian jabatan, oke, jangan lupa field properties diisi, kemudian saya close. Do you want to save? Yes, dan maka tabel master table untuk database ini telah selesai. Nah, terus kemudian bagaimana dengan keterangan lain-lainnya? Kita akan cover satu-satu, tapi untuk lebih mudahnya kalian lihat di sini ada kontak person pemasok, alamat pemasok ya. Ini tidak diperlukan, ini merupakan kesepakatan yang saya buat. Oke ya, jadi ini hanya sebagai bantuan saja. Kalian boleh nambahi, boleh enggak, misalnya seperti ini karyawan. Nah, karyawan kok nggak tahu kota asalnya, kalian mau tambah kota asalnya pun tak apa-apa, tak masalah ya. Tapi ya menambah nilai apa enggak? Nambah, cuma tidak terlalu banyak. Yang menambah besar nilai itu adalah ketepatan database kalian. Selanjutnya kita akan membuat tabel transaction table yang pertama. Oke, ini sales, kita tulis seperti itu. Kita lihat apakah ada bla 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 tanggal faktur. Oke, satuan nomor faktur, transaksi penjualan ke customer ya kan, jumlah penjualan atau pembelian barang ke pemasok, jumlah penjualan ya. Oke, yang paling penting di sini ada nomor faktur, terus sesuai nomor faktur short text, hanya kata seperti itu. Terus kemudian ada tanggal faktur, date. Nah, selanjutnya sesuai requirement yang ada di atas, customer membeli barang dan juga harus mencatat siapa karyawan yang melayani customer tersebut, sehingga harus ada ketiga primary key customer di dalam ya, di dalam tabel sales ini ya. Kembali ke aksesnya, berarti supaya tidak salah saya sarankan kalian buka tabelnya, view. Oh ya, by the way, misalnya seperti ini karyawan ya, sebenarnya kalian bisa klik kanan terus pilih langsung design view untuk membuka design view-nya.